Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Nandia dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Saya ingin mempresentasikan tentang perkembangan madrasah di Indonesia. Langsung kita mulai saja ya teman-teman. Teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu madrasah? Sepertinya madrasah itu sudah tidak asing lagi ya teman-teman di pendengaran kita. Jadi madrasah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tempat belajar. Madrasah sama dengan sekolah, namun dalam kerangka sistem pendidikan nasional keduanya berbeda. Sekolah dikenal sebagai lembaga pendidikan tingkat dasar dan menengah yang kurikulumnya menitik beratkan pada mata pelajaran umum, dan pengelolaannya berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan madrasah dikenal sebagai lembaga pendidikan keagamaan tingkat dasar dan menengah yang karenanya lebih menitik beratkan pada pelajaran agama dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Departemen Agama. Perkembangan madrasah di Indonesia. Pada masa awal berkembangnya agama Islam di Indonesia, Islam memiliki lembaga-lembaga pendidikan dan pengajaran yang diwariskan dari masyarakat bangsa Arab pada masa itu. Untuk kepentingan pengajaran menulis dan membaca bagi anak-anak yang sekaligus memberikan pelajaran Al-Quran dan dasar-dasar agama Islam, diadakanlah kutab-kutab yang terpisah dari masjid, agar anak-anak tidak mengganggu ketenangan dan kebersihan masjid. Untuk perkembangan selanjutnya, muncullah sistem pendidikan dengan sistem klasikal dan berkelas yang selanjutnya disebut dengan madrasah. Madrasah atau sekolah agama yang didirikan pertama adalah madrasah Adabiyah di Padang Panjang, Sumatera Barat oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909 Masehi. Melihat perkembangan pendidikan Islam yang sedemikian, pemerintah kolonial Belanda tidak tinggal diam. Akhirnya untuk mengontrol dan mengawasinya, dikeluarkanlah Departemen Van Onderwijs en Eredienst untuk pengajaran agama di sekolah umum, dan Departemen voor Zaken untuk pengajaran agama di lembaga pendidikan Islam, pesantren dan madrasah. Selain dua departemen di atas, pemerintah kolonial Belanda juga memberlakukan kebijakan ordonasi guru pada tahun 1905 dan 1925 dan ordonasi sekolah liar pada tahun 1930-an. Pada masa itu, semua guru agama diwajibkan memiliki izin resmi dari pemerintah kolonial. Bila tidak memiliki, maka dianggap sebagai guru liar dan setiap penyelenggara pendidikan harus memiliki surat izin dari pemerintah kolonial dan harus melaporkan keadaan sekolah dan kurikulum yang diterapkannya. Madrasah-madrasah diarahkan kepada Kementerian Agama melalui pengumuman BPK NIP Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat pada 22 Desember 1945. Pengintegrasian madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional bersama-sama dengan sekolah umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki adanya satu sistem pendidikan dan pengajaran yang bersifat nasional. Selanjutnya, sebagaimana diungkapkan oleh Abdurrahman Soleh, yaitu para ulama yang berjasa dalam perkembangan madrasah Indonesia, antara lain pertama, Syekh Abdullah Ahmad 1907 di Padang, yang kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan 1912 di Yogyakarta, yang ketiga Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan Madrasah Salafiyah di Tebu Ireng Jombang, dan yang terakhir itu Kiai Haji Mas Mansur 1914 di Surabaya. Ternyata tidak semua madrasah dapat menyesuaikan diri dengan madrasah-madrasah yang berhak mendapatkan pengakuan tersebut ya. Sebagai madrasah masih tetap mempertahankan statusnya sebagai sekolah agama yang murni, yang semata-mata hanya memberikan pendidikan agamanya saja. Madrasah yang demikian disebut madrasah diniyah. Masyarakat tetap mempertahankan adanya madrasah diniyah dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang berasal dari sekolah-sekolah umum yang ingin memperdalam agama. Umumnya, madrasah diniyah ini masih tetap dipertahankan dalam lingkungan pondok pesantren atau masjid-masjid. Madrasah diniyah ini terdiri dari 3 jenjang, yaitu yang pertama Madrasah Diniyah Awaliyah, madrasah yang khusus mempelajari agama Islam tingkat dasar. Yang kedua, Madrasah Diniyah Wusto, madrasah yang khusus mempelajari agama Islam tingkat menengah pertama. Dan yang terakhir ketiga yaitu Madrasah Diniyah Aliyah, madrasah khusus mempelajari agama Islam tingkat atas.
Ada 4 madrasah yang mendapatkan pengakuan sama dengan sekolah umum, mempunyai jenjang pendidikan dan pengajaran yang sama dengan jenjang yang ada pada sekolah-sekolah umum lainnya. Madrasah seperti ini terdiri dari: pertama, madrasah tingkat permulaan atau prasekolah yang sering juga disebut sebagai taman kanak-kanak, yaitu Raudatul Atfal RA atau Bustanul Atfal BA. Kurikulum untuk pelajaran pengetahuan umum dan menggunakan standar pelajaran sekolah dasar. Hanya saja sebagai ciri khusus madrasah adalah 30% dari jam pelajarannya digunakan untuk pelajaran agama. B. Yang kedua, madrasah ibtidaiyah. Fungsi madrasah ibtidaiyah sebagai lembaga pendidikan dasar pada umumnya adalah mempersiapkan anak-anak untuk mengikuti pelajaran pada tingkat sekolah menengah, baik pada sekolah menengah pertama maupun pada madrasah sanawiyah. Yang ketiga, madrasah sanawiyah, yaitu tingkat menengah yang merupakan madrasah setingkat dengan sekolah menengah atau SMP. Yang terakhir, keempat, madrasah aliyah, tingkat atas, yaitu madrasah yang setingkat dengan sekolah menengah atas atau SMA. Pada madrasah tingkat ini hampir tidak ada bedanya dengan sekolah umum, baik lama belajarnya, sistem penyelenggaraannya maupun penjurusannya sama dengan SMA. Hanya saja khususnya terdapat jurusan agama pada madrasah aliyah tersebut. Kalau tentang kondisi ruang kelas MI, MTS, MA sebanyak 206.000 unit, sekitar 59.000 unitan lah diantaranya dalam keadaan rusak ringan dan 30 ribuan unit rusak berat. Dari format-format madrasah yang dijelaskan dengan saya sampai saat ini, madrasah masih terus berproses dalam berkembang menyesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Dapat ditindaskan bahwa madrasah adalah benar-benar merupakan lembaga pendidikan yang islami, populis dan berkualitas, yang sanggup memenuhi kebutuhan pendidikan bagi masyarakat menuju masyarakat yang modern, maju berkualitas, serta beriman dan bertakwa. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya Siva Nandia, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.